Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, saudaraku semuanya ya. Berapa hari yang lepas saya posting di komunitas di YouTube. Di situ saya mengupdate perkembangan wabah di Indonesia. Lepas itu di situ saya juga posting kalau saya nak buat Q&A. Sorry kalau saya baru tunaikan hari ini. Kalian maklumilah sahabat-sahabat ya. Hari-hari saya kerja di sini ya. Oke, sahabat-sahabat, di sini sudah di-like ya postingan saya sebanyak 1.300 ya. Lepas itu dikomentari sebanyak 259 orang ya, sahabat-sahabat. Saya belum tengok sama sekali komentaran kalian atau kalian nak tanya apa ke saya itu belum saya tengok sama sekali ya. Sengaja ya, sahabat-sahabat ya. Insya Allah saya akan jawab satu persatu sebanyak 259 orang ini ya. Kalau tak cukup waktu, nanti saya akan next time buat part 2-nya ya, sahabat-sahabat. Oke, kita akan buka ya, sahabat-sahabat ya. Oke, di sini ada Zahara Matnasir ya. Oke. Adakah Indonesia sudah bersedia untuk new normal? Mudah-mudahan Indonesia dilindungi Allah. Sama-sama berdoa kepadanya. Amin. Kalau untuk new normal Indonesia belum siap. Karena kenapa? Case per hari di Indonesia masih tinggi. Bahkan hari ini saja, hari ini tuh 1.000 sahabat-sahabat. 1.000 orang ya. Case per hari. Kemarin 900. Kemarin-kemarinnya itu 1.000. Udah berapa hari ini? 1.000 sahabat-sahabat. Belum pantas kalau diberlakukan new normal di Indonesia. Kalau case-nya udah sedikit macam di Malaysia itu sudah pantas. Oke. Oke, next. Wow, panjang juga nih. Ada Nurliana. Maaf ya kalau saya tanya soalan ini, cuma nak tahu je macam mana SOP di sana. Apa jenis kemudahan dan bantuan dari pemerintah Indonesia untuk rakyatnya sepanjang wabah? Apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, polis, tentara di sana setiap hari mengawal wabah dari terus merebak? Bagaimana peraturan di sana jika mau keluar tempat awam? Oke, di sini saya akan menjawab satu persatu ya. Kemudahan sebenarnya dari pemerintah pusatnya yaitu dibagi sumbangan ke masyarakatnya berupa duit per bulannya itu 600.000 sampai ya 700.000 per bulan. Itu untuk satu kepala keluarga. Kalau diringgitkan sekitar ya mungkin 150 ringgit sampai 200 ringgit. Lepas itu tindakan pemerintah sudah bagus ya sahabat, cuman kurang tegas di sini. Kalau di Malaysia kan bagi denda kalau yang melanggar ya. Kalau di sini hanya tertulis, tidak tegas ya. Macam itu. Kalau tegas pun di sini serba salah sahabat-sahabat. Kalau tegas pun macam Malaysia susah. Karena kenapa ya? Kalau misalkan kita denda orang itu yang melanggar ya, kalau dia tidak ada duit macam mana? Kalau dia untuk makan juga susah macam mana? Itu serba salah di sini sahabat-sahabat ya. Apalagi saat ini ya ekonomi masih turun di Indonesia, jumlah kemiskinan itu bertambah sejak ada wabah ini ya. Banyak orang dibuang kerja ya. Susah, serba salah di sini sahabat-sahabat. Oke. Bagaimana peraturan di sana jika mau keluar tempat awam? Peraturannya di sini kalau nak keluar itu harus pakai mask ya. Tapi di sini yang kurangnya itu tidak ada peraturan social distancing ya. Cuma pakai mask saja. Keluar kena pakai mask kalau di sini ya. Tentang social distancing itu tidak dicakap, tidak macam Malaysia lah, tegas. Oke, ini udah panjang juga loh, berdua pertanyaan. Oke. Next ada Man bin Abu Bakar ya. Soalan Q&A 1. Negeri dalam Malaysia mana yang kamu suka? Oke. 2. Dah tengok ke belum film Agent Ali The Movie? Oke, itu saja. Salam dari Malaysia, Johor Bahru. Oke, negeri yang pertama saya kunjungi nanti kalau saya ke Malaysia itu yaitu Kuala Lumpur, jelas. Sebenarnya banyak sahabat-sahabat, tapi nanti tengoklah Kuala Lumpur, lepas itu Johor ya. Saya nak ke Stadium Sultan Ibrahim, Langkin. Lepas itu ke Langkawi, ada Kak Lika di situ. Banyak sih sebenarnya, cuman kena bawa duit sekarung ya kan. Soalnya mata uang Indonesia dan Malaysia itu berbeza. Macam ini ya. Macam
ini ini kan pulpen kalau di sini sebutnya ya. Kalau di Indonesia satu ya mata uangnya, di sana jadi 3 atau 4 setengah. Nah macam itu ya. Kita harus bawa duit lebih ya, karena mata uang beda ya sobat-sobat. Oke, oh Ejen Ali. Ejen Ali menuju. Ejen Ali, saya peminat Ejen Ali ya. Saya udah tengok Ejen Ali the movie di Pawagam atau wayang ya, udah 2 kali. Oke. Oke, next. Di sini ada Mawar Umi. Assalamualaikum Sunan. Kes wabah di sana yang meninggal dunia rata usianya dari usia berapa ke berapa? Adakah mereka semua mempunyai sejarah sakit lama? Oke, di sini ya yang meninggal itu tidak ditentukan kena orang yang emas ya. Di sini tergantung sahabat-sahabat ya. Kalau budak kecil saya dengar-dengar belum ada ya. Tapi kebanyakan di sini orang-orang dewasa ya. Ya, yang meninggal ya seperti biasa. Wabah ini kan menyerang yang selain penyakit wabah ini mereka punya penyakit lain macam gula, jantung, stroke ya, macam itu. Oke, ada Zulkifli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Umur Abang berapa? Di Indonesia berapa jumlah keseluruhan case yang pulih? Saya doakan semoga Abang dan seluruh rakyat Indonesia terhindar dari wabah. Amin ya robbal alamin. Umur saya kelahiran 1992 Desember akhir. Jadi saya udah nak masuk 993. Saya udah tua, sahabat-sahabat. Di Indonesia berapa case keseluruhan pulih dan alhamdulillah berapa ya? Nanti saya cantumin di sini ya. Oke, next Muhammad Hairi. Soalan saya ya, kalau ada peluang kamu mau tak tinggal di Malaysia? Mau-mau aja ya. Kan negara kita kan serumpun. Bahasa dan makanan itu sama, agama Islam serumpun ya. Kalau saya disuruh tinggalnya di negara-negara kulit putih tidak mau ya. Mereka hidupnya seorang-seorang, agama beda, makanan beda, banyak makanan haram. Di Malaysia kan insya Allah kita kan Islam, banyak makanan yang halal, sorry. Oke, ada Zuhelmi Nasir. Semua masjid di Indonesia sudah dibuka atau ditutup untuk para jemaah sholat berjamaah. Kalau di tempat saya ya, di tempat saya itu udah dibuka, tapi kena ada jarak ya. Tapi saya sayangkan waktu sholat Jumat di sini sahabat-sahabat ya. Di dalam masjid oke, mereka social distancing ya, ada tanda-tandanya ya. Tapi di luar masjid itu kan macam biasa-biasa aja sahabat-sahabat. Tidak ada social distancing. Bahkan mereka kalau udah sholat itu ya mereka salam-salaman macam biasa. Tak pakai sarung, macam biasa. Di sini tempat saya ya. Nanti suatu saat nanti saya akan videokan ya. Oke, saya silap juga nak buat videonya. Oke, ada Ranovandro Pasmi. Masya Allah, sepanjang saya mengikuti kabar berita wabah di Indonesia, saya rasa kasus positif sharing sebanyak 993 ini tertinggi, Mas. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan dan usaha pemerintah serta rakyat dalam menangani wabah ini. Tadi saya melihat video viral 2 orang bapak melawan tentara karena ditegur pakai masker. Apakah tidak ada tindakan atau denda kepada rakyat ingkar melawan menghalang tugas frontliner seperti polisi dan tentara? Jika polisi tentara mengambil tindakan kepada rakyat melanggar aturan PSBB new normal dari pemerintah, apakah dikhawatirkan akan ada tindakan balas dari rakyat yang tak terima? Lalu apa solusinya? Oke. Ini kejadian macam ini, case macam ini sebenarnya udah berapa kali ya. Rakyat itu macam sombong ya, macam angkuh ya. Bahkan berapa kali ya para frontliner itu ya nak balik dihalau, yang meninggal dihalau, segala macam itu. Ya, sangat disayangkan sahabat-sahabat, mereka barisan hadapan ya, frontliner. Karena harusnya dihormati ya. Tapi kebalikannya, tentara itu frontliner, polis ya, juru rawat, nurse, dokter itu kan frontliner, barisan hadapan. Tapi mereka perlakuannya tidak sesuai. Itulah ya saya yang sedih sahabat-sahabat ya. Kalau untuk denda, balik lagi saya yang poin pertama tadi sahabat-sahabat ya, tidak tega masalahnya di sini kalau nak tegas macam Malaysia. Oke, apa solusinya? Solusinya balik lagi ke rakyat sebenarnya. Rakyat itu menentukan semuanya. Dua-duanya itu harus seimbang, harus padu macam Malaysia, pemerintah, rakyat ya. Jangan hanya pemerintah, rakyat tidak. Jangan hanya rakyat, pemerintah tidak.
kedua-duanya kena kompak, kena padu. Oke, lepas itu ada D, Aina. Semoga seluruh dunia sembuh wabah. Soalan Indonesia masih lockdown lagi ke? Indonesia sebagian sudah dibuka ya, PSBB namanya. Sebenarnya tidak ada yang namanya PSBB di Indonesia, macam biasa-biasa saja walaupun dilakukan PKP macam Malaysia ya. Kalau di Malaysia kan PKP, kalau di Indonesia itu PSBB ya. Macam biasa-biasa aja sahabat-sahabat, macam tidak ada apa-apa. Mereka cuma pakai mask aja, bezanya itu. Itu bezanya yang saya alami di Tangerang ini ya. Macam biasalah. Kalau di Malaysia betul-betul ketat. Satu kepala keluarga itu 2 orang yang keluar ya, 1 orang. Ini tidak. Satu keluarga bisa keluar. Cuma kena pakai mask itu je. Social distancing tidak. Oke. Ini yang saya alami di sini ya, bukan saya mengada-ngada. Nanti saya akan kasih tunjuk suatu saat. Besok lah. Ada Hana Sofia, Waalaikumsalam. Kat sana kalau masuk mall, kedai-kedai memang tak ada amalkan jarak 1 meter ke. Kerajaan tak tetapkan atau rakyat yang tak ikut. Hari ini di Malaysia 37 case baru, 8 case impor, yaitu jangkitan dari luar negara. Daripada case penularan tempatan, 19 case adalah case bukan warga Malaysia dan 10 case adalah warga Malaysia. Oke, saya udah tahu itu sobat-sobat ya. Oke. Masuk mall, kalau di mall di sini masih oke lah, masih ibaratnya ketat ya. Karena pakai mask, hand sanitizer, kena cek suhu ya. Tapi kedai-kedai runcit sini, kedai-kedai biasa, ya nanti saya akan kasih tunjuk lah. Biasa-biasa saja. Macam biasa aja. Kalau orang tak pakai mask tidak ditegur. Macam biasa sahabat-sahabat. Itulah eranya sahabat-sahabat. Bahkan hari-hari saya keluar ya, masih ada yang degil tak pakai mask. Itu. Rakyatnya susah sahabat-sahabat ya. Oke, next ada Hanani Aifa Q&A. 1. Sunan ada berapa saudara adik-beradik? 2. Makanan kesukaan kamu apa di Indonesia, di Malaysia? 3. Di Indonesia tempat mana yang paling best untuk travel? Itu soalan yang mau tanya. Harap bisa ketemu kalau datang Malaysia nanti. Stay at home. Oke. Dari Johor lagi ini ya. Saya berenam bersaudara sahabat-sahabat. Saya nomor 4 ya. Kakak saya yang 1 laki-laki, 2 lelaki, 3 perempuan di Bandung yang perempuan, yang lelaki 2 itu di sini ya, di bandar saya ini Tangerang. Adik saya yang lelaki di sini pun, yang perempuan di sini ya, yang biasa saya buat video ya, berenam ya sahabat-sahabat. Banyak kan? Lepas itu, makanan kesukaan kamu apa kalau di Indonesia dan Malaysia? Makanan kesukaan saya kalau di Indonesia itu sop buntut ya. Tentang sop-sop itu saya suka ya sahabat-sahabat ya. Satai suka ya, makanan macam itulah. Kalau di Malaysia saya coba-coba itu yang paling suka nampaknya itu saya nak coba itu try itu laksa sama nasi lemang ya. Banyak lah saya nak coba nanti di situ. Oke, next di sini ada saudara Samad Awang. Wow, pertanyaannya panjang. Oke, saya akan bacakan ya sahabat-sahabat ya. Assalamualaikum admin, saya ada 2 soalan berkaitan dengan wabah di Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan statistik wabah di Indonesia yang menjadi pertikaian oleh banyak negara termasuk WHO. Serta researcher dari University Indonesia juga turut mempertikaikan kesahihannya. Soalan saya bagaimana asal muasal perkara ini dan apa sikap pemerintah Indonesia supaya statistik sakit wabah bisa dibetulkan. Jika tidak 100% pun, sekurang-kurangnya 90% ketepatannya, karena kamu tidak akan menang jika tidak tahu berapa ramai berkorban dan di mana mereka berkorban. Soalan kedua, masalah di Indonesia bukan soalan luas negara atau kepadatan penduduk, tetapi akan disiplin dan pengetahuan warganya yang rata-rata rendah dalam sikap menangani wabah. Soalan saya, apa tindakan pemerintah Indonesia dalam penanganan masalah disiplin dan meningkatkan pengetahuan WNI untuk melawan wabah? Thanks admin. Oke. Di sini saya juga mempertanyakan tentang data juga di Indonesia. Gini, kita kalau pakai logis saat ini sahabat-sahabat, penduduk Indonesia saat ini 300 juta lebih ya. Tapi yang terjangkit hanya 37.000.
taruhlah kita paling banyak itu ambil 50.000 ya. Nah, itu yang dipertanyakan. Di sini saya nampaknya di sini ya, di luar sana itu kemungkinan itu pesakit yang positif itu masih banyak berkeliaran, masih melenggang-lenggang sebenarnya. Karena di sini ya, di tes rapid test itu masih sedikit, sebetulnya per harinya itu masih sedikit. Tidak sewajar dengan jumlah penduduknya ya. Di Korea itu kan penduduknya cuma berapa ya sih? Ya. Tapi di tesnya per hari itu 15.000 sampai 18.000 ya. Bahkan Bapak Presiden Jokowi juga cakap kena jujur ya dalam menyampaikan data ya. Oke, tadi soalan kedua tadi apa? Apa tindakan pemerintah untuk soal penanganan masalah disiplin? Oke. Di sini balik lagi ke masyarakatnya sahabat-sahabat ya. Pemerintah sini sudah tegas ya sahabat-sahabat. Balik lagi ke masyarakat, kalau mindset dan watak masyarakatnya masih degil, susah sahabat-sahabat. Walaupun presidennya Donald Trump atau Duterte itu presiden Filipina yang tegas itu, susah sahabat-sahabat. Gitu ya. Oke, next di sini ada Star Killer. Kalau dapat peluang pindah Malaysia sama keluarga waktu wabah ini, lebih memilih duduk saja di Indonesia atau pindah ke Malaysia. Kalau saya cari aman aja, ya kan? Cari aman ya kan sahabat-sahabat, mending ke sana ya kan untuk sementara ya kan, kalau dikasih peluang. Lepas tuh ada Zulfiri Zef, salam bang, macam mana kondisi di Indonesia, sistem keuangannya dan ekonomi, adakah semua sektor perkilangan sebagian sudah dibuka semula atau tidak? Salam dari Malaysia. Sebagian kilang itu sudah dibuka, bahkan ada sebagian juga masih tutup sahabat-sahabat ya. Karena di sini ya ekonomi masih turun sahabat-sahabat ya. Orang sekarang itu yang dibutuhkan itu makanan ya sahabat-sahabat. Kalau untuk kasut macam itu mereka banyak karyawan atau pekerja itu dibuang ya. Untuk apa kasut zaman sekarang ya kan? Ya, orang lebih memilih makanan, itu intinya. Oke, next di sini ada Joe 2707. Saya dengar Indonesia sudah membuat new normal. Persoalannya, adakah semua bagian negeri provinsi di Indonesia telah melaksanakan new normal tersebut? Salam Joe, Kelantan, Malaysia. Ini yang untuk new normal ini untuk zona-zona yang yellow, yang hijau, yang yellow pun udah diberlakukan new normal. Kalau untuk zona merah itu masih dilakukan PSBB ya, tergantung wilayah dan negerinya yang terkena dampaknya sahabat-sahabat ya. Oke, next di sini ada Muhnur Ramadan. Kalau kamu Menteri Pendidikan, apa kamu yang ubah pada sistemnya? Oke. Bila saya jadi Menteri Pendidikan ya, yang pertama yang saya akan rubah itu, yang pertama adalah saya nak bagi free untuk sekolah SMK. Kalau di Malaysia SMK juga ya sebutnya ya. Ada juga SMA. Karena kenapa ya? Kalau di Indonesia itu yang hanya free itu dari sekolah rendah ya, dari kelas 1 hingga kelas 6. Lepas tuh kelas 7 sampai kelas 9 itu tidak free sahabat-sahabat ya. Kesana itu bayar. Nah, itulah banyak yang putus sekolah itu karena tidak sanggup lanjutkan kesananya karena biaya mahal itu. Kedua, mungkin di sini ya saya akan lebih terapkan tentang pendidikan agamanya lebih dibanyakan ya daripada pendidikan ininya di luar agama macam itu. Oke. Next, di sini ada Mantoba TV. Ada rencana nggak mau libur ke Malaysia? Jika ada, saya bawa kalau jalan-jalan. Rencana ada kalau wabah ini sudah tidak ada. Kalau untuk wabah ini tidak ada, susah. Tapi kena ada vaksinnya dulu, oke? Vaksin ada, insya Allah saya ke Malaysia ya. Oke, next di sini ada Tilu Grits. Kenapa ya di sana masih ramai yang degil? Pemerintah tak bagi duit belanja ke semasa PSBB ini, itu saja. Oke, saya akan jawab ya sahabat-sahabat ya. Pemerintah bagi sumbangan sembako duit per bulan ya sahabat-sahabat. Tapi kan duitnya itu termasuk kecil ya, tidak macam Malaysia. Kalau di Indonesia per keluarga itu dibagi duit macam saya sebutkan tadi ya, cuma 600.000 ya sahabat-sahabat. Lepas tuh sembako dibagi. Tapi kadang-kadang ya situasi macam ini masih ada orang serakah rakus ya,
Macam ini ya. Nih. Saya kasih contoh lagi ya. Ini saya akan buka dulu ya. Ini kan ada pulpen 4 ya. 4 ya. Oke. Dari pusatnya 4 turun ke gubernurnya 3. Bupatinya 2. Kecamatannya 1 atau lurah. Sampai rakyatnya 1 atau setengah. Bahkan tidak ada. Itulah. Di pusatnya oke, dapat 4. Lepas tuh ke bawahnya rakyat ada yang dapat, ada yang dapatnya tidak sesuai. Macam itu. Paham kan? Nah, inilah negara yang ibaratnya masih banyak yang rasuh, orang serakah ya. Inilah contoh. Oke, next di sini ada QRH2B11. Namanya susah amat ya. Assalamualaikum. Q&A 1. Apakah PSBB sama PKP punya banyak perbedaan? Kalau iya boleh ceritakan sedikit. 2. PKP sudah dilonggarkan ke PKPP. Apakah PSBB juga sama? Kalau iya, apa pandangan mayoritas masyarakat Indonesia? 3. Selama PSBB dijalankan, bilangan kasus aktif dan kematian yang tertinggi dan terendah per hari itu berapa? Apakah kematian seramai 31 orang itu dikira sedikit atau sederhana di Indonesia? Apalagi di kota yang padat seperti Jakarta. Apa kamu pernah benci sama Malaysia? Kalau iya, kenapa? Ngefans nggak sama Ipin Upin? Banyak kali ya. Semoga Allah melindungi kita semua daripada wabah ini. Semoga Malaysia, Indonesia, dan seluruh negara sama-sama bekerjasama melawan pandemi ini. Amin. Semangat Frontliner Malindo. Oke, saya akan jawab di sini. PSBB, PKP, bedanya beda sekali, jelas. Beda sekali. Saya tengok-tengok di sini beda sekali ya. Saya udah jelasin berapa kali di sini ya. Kalau PSBB di Indonesia itu ya sahabat-sahabat, kena pakai mask keluar ya, itu ya, social distancingnya kurang ya. Memang awal-awal ya diberlakukan PSBB itu di setiap lorong-lorong perumahan itu ada yang jaga, bagi semprotan ya, bagi hand sanitizer ya, setiap nak masuk lorong-lorong perumahan. Berjalannya dengan waktu ya, hari demi hari, saat ini ya tidak ada itu, hilang ya. Bagaikan cashnya sudah hilang ya. Padahal cash masih tinggi, tapi macam orang di sini macam mula-mulanya saja ya dia buat, lepas tuh tak nak lagi. Orang tuh bosan mungkin ya. Itulah. Salah macam itu ya. Beda sekali sahabat-sahabat ya. Oke, next pertanyaan kedua tadi apa? Apa pandangan mayoritas masyarakat Indonesia tentang PSBB? Oh, PSBB dilonggarkan, apa pandangannya masyarakatnya? Pandangannya ya nggak ada pandangan-pandangan ya. Di sini pun walaupun ada PSBB macam biasa, dilonggar pun macam biasa. Beda kalau di Jakarta. Di Jakarta itu agak ketat ya. Ketat ya, bagian kedai itu tutup ya. Cuman kalau wilayah saya ini ya biasa-biasa saja sahabat-sahabat. Oke, tadi pertanyaan ketiga apa? Selama PSBB dijalankan, bilangan kasus aktif kematian tertinggi dan terendah berapa hari? Oke, di sini mengaruh sahabat-sahabat ya. Diberlakukan PSBB itu mengaruh sekali ya. Case-nya itu khususnya di Jawa Barat tuh ya. Di Jawa Barat itu biasanya kan dia tinggi ya. Sekarang sejak diberlakukan PSBB itu rendah. Alhamdulillah ya. Tapi di sini saya balik lagi, saya kurang percaya ya. Karena di sini yang di rapid test itu tidak ramai. Nah, itu takutnya ya kan. Lepas itu nomor 4, apa kamu pernah benci sama Malaysia? Kalau iya, kenapa? Oke, aku dulu sekali ya, 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu pernah benci sama Malaysia. Karena kenapa? Nah, oke, jangan marah dulu ya. Oke, saya benci sama Malaysia. Yang pertama adalah, jangan sampai tersinggung ya, saya jujur ya sobat-sobat ya. Yang pertama tentang Manohara. Ya, Manohara saya tidak perlu jelaskan, pasti kalian tahu. Saya jelaskan sedikit lah. Jadi dulu Manohara itu sempat panas di Indonesia. Kalau itu kan masih simpang siur ya beritanya ya.
kalau dia disiksa ya sahabat-sahabat. Sama ya tidak perlu saya inilah, sebenarnya ini panas sih, sensitif juga ya sahabat-sahabat, karena ini menyangkut tentang kerajaan di sana ya. Lepas itu tentang klaim tari pendek ya, klaim itu pernah ya itulah. Dan sejak saya kerja di kedai ya, di kedai di Bandung, lepas itu saya jumpa dengan banyak orang Malaysia, kan orang Malaysia banyak melancong ke Bandung ya, dan pernah juga bersembang-sembang dengan orang Malaysia. Orang Malaysia itu orangnya humble, baik ya, dan murah senyum ya, baik ya. Yang ketiga mungkin orang Malaysia itu lebih royal, oke. Oke, next tadi nomor 5 apa? Ngefans nggak sama Upin Upin? Jelas lah Upin Upin. Saya aja nonton di Pawagam filmnya. Bahkan Ipin Upin ya, sahabat-sahabat di Indonesia ini selalu ratingnya itu nomor 3, nomor 4. Selalu masuk 10 besar sahabat-sahabat. Ipin Upin, kalian tidak percaya? Oke, saya akan tunjuk ini. Ya itulah sahabat-sahabat yang bisa saya jawab semua sahabat-sahabat ya. Kalau kalian kurang puas tentang jawaban saya, ya itu masing-masing lah, baik lagi ke kalian semua ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya ya sahabat-sahabat ya. Terima kasih karena kalian sudah nanya ke saya, bertanya ke saya ya sahabat-sahabat. Kita sama-sama share lah kedua negara Indonesia dan Malaysia. Saya berharap kedua negara ini tetap aman, damai, sejahtera ya, rukun sampai bila-bila. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu Perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumput, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.